Harimau itu melompat ke laut. Seorang pria tak bisa menahan tawa, tak disangka harimau itu berputar lalu berenang ke arahnya. Senyum pria itu langsung menghilang, dia panik melompat ke perahu penyelamat. Harimau itu ingin naik ke perahu, pria itu menemukan sebuah kapak di perahu. Dia berteriak kepada harimau, tapi saat melihat mata harimau, dia akhirnya tidak bisa melakukannya. Mendengar suara tangisan harimau, Xiao Shuai merasa ragu-ragu. Dia tetap di perahu, akhirnya memutuskan untuk mendorong rakit ke laut, lalu melemparkan papan kayu sebagai tangga. Sebelum harimau naik, dia melompat ke rakit. Keesokan paginya, dia memanfaatkan saat harimau beristirahat untuk memindahkan semua persediaan dari perahu penyelamat ke rakit. Seekor ikan besar terjebak dalam perangkap di bawah kakinya. Lalu mengambil kapak di sampingnya dan memukulnya dengan keras. Melihat ikan perlahan kehilangan warnanya, dia menangis histeris. Setelah memohon ampunan Tuhan, dia melemparkan ikan besar itu ke dalam perahu dan memberikannya kepada harimau di dalamnya. Saat malam tiba, ribuan ubur-ubur berkilauan muncul di laut. Tiba-tiba, seekor paus raksasa melompat keluar dari air, dan perahu kecil itu terbalik oleh gelombang besar. Semua makanan dan air minum terjatuh. Harimau yang kelaparan kembali menatapnya dengan ekspresi ganas. Tiba-tiba seekor ikan terbang menabraknya hingga terjatuh. Xiao Shuai tidak punya waktu untuk berpikir. Segera melemparkan ikan itu kepada harimau, namun detik berikutnya, gerombolan ikan terbang datang menghampiri. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, manusia dan harimau segera mulai mengumpulkan makanan. Saat harimau menangkap seekor ikan besar, Xiao Shuai tahu ini adalah kesempatan untuk menentukan statusnya, jadi dia mengambil tongkat kayu dan mulai berhadapan dengan harimau. Malam harinya, setelah Xiao Shuai mengolah ikan besar itu, ia mulai memakannya. Ini adalah kali pertama seorang vegetarian memakan daging dalam 20 tahun. Namun, ia juga menyadari satu masalah. Untuk bertahan hidup di lautan, ia harus sepenuhnya mengendalikan harimau itu. Harimau itu ketakutan dan gemetar. Dia menggeram pelan, Xiao Shuai malah melemparkan sepotong daging ikan. Ternyata dia ingin membuat harimau itu merasakan kebaikannya. Hari berikutnya, Xiao Shuai memasang atap pelindung di rakitnya. Setiap hari dia menulis diari di rakit, menggunakan tongkat kayu untuk mengusir hiu, mengumpulkan air tawar saat hujan, dan saat senggang, dia memainkan musik untuk harimau. Hari itu, mereka bertemu sekelompok lumba-lumba, tapi saat Xiao Shuai melihat lebih dekat, dia melihat sebuah kapal uap di kejauhan. Dia segera mengeluarkan pistol sinyal untuk meminta pertolongan, tapi hingga dia kehabisan semua alatnya, kapal uap itu tidak menyadari keberadaan mereka. Suatu hari, badai besar melanda laut. Catatan harian yang ditulis Xiao Shuai selama berhari-hari terbawa angin, harimau itu pun tidak bisa berdiri tegak di tengah hujan deras, dan kilat serta guntur membuatnya ketakutan. Melihat hal itu, Xiao Shuai benar-benar marah dan berteriak ke langit.